Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang saya hormati Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini, yang saya hormati pengurus pergerakan mahasiswa Islam Al-Yasini, yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat calon anggota baru pergerakan mahasiswa Islam Al-Yasini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap muka, meskipun itu dengan keadaan daring, dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas beliaulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sebelum kita membahas materi yang sangat-sangat wajib buat Anda sebagai anggota PMI, kemarin saya diberi waktu oleh sahabat-sahabat panitia untuk menerangkan materi wajib ini, karena ada kendala COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, akan tetapi kita melakukan lewat daring. Oleh karena itu tidak menjadi malas kita buat untuk ber-PMI, maka ini akan menjadi penyemangat buat kita untuk ber-PMI. Sahabat-sahabat yang saya cintai, bahwasanya materi ini sangat wajib buat kita semua sebagai warga dan anggota, baik itu kader PMI, baik itu anggota PMI itu sendiri. Sahabat-sahabat, materi ini adalah materi yang sangat berarti buat Anda semua. Materi ini menjadi pondasi buat Anda yang baru menjadi anggota PMI, dan kader PMI harus wajib tahu tentang materi yang satu ini, baik itu di luar kepala, baik itu di pembelajaran, baik itu kedepannya nanti, bahwasanya materi ini sebagai pondasi kita atau menjadi tolak ukur kita untuk menjadi kader PMI. Materi itu adalah nilai dasar pergerakan PMI. Nah, sebelum kita jauh saya menerangkan nilai dasar pergerakan itu apa, akan lebih baiknya kita harus memahami apa itu nilai dasar pergerakan. Untuk itu, sahabat-sahabat yang saya dicintai, baik sahabat, sebelum saya mau menerangkan pengertian dari NDP itu sendiri, sebagai pengantar saja, apa sih sebenarnya NDP PMI itu? Untuk memahami NDP PMI, setidaknya kita sebagai kader PMI, kita harus tahu dan memahami terkait
tentang sejarah NDP PMI itu sendiri. Yang kedua, epistemologi NDP PMI. Kemudian yang ketiga adalah fungsi NDP PMI. Yang keempat, kedudukan NDP PMI. Yang kelima, rumusan NDP PMI. Nah, untuk itu kita harus memahami seperti itu. Nah, karena dalam mukadimah pembukaan NDP PMI dijelaskan bahwasanya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berusaha menggali nilai-nilai moral dan dari nas agama dan pengalaman sejarah insan pergerakan ke dalam bentuk rumusan yang diberi nama nilai dasar pergerakan atau yang disebut dengan NDP. Rumusan ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, serta motivasi gerakan sekaligus memberi legitimasi dan memperjelas apa yang harus dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan sesuai dengan maksud didirikan organisasi PMII ini. Nah, untuk itu kita harus tahu pertama terlebih dahulu bagaimana sejarah dari nilai dasar pergerakan PMI. Nah, untuk itu kita mulai dari NDP, sejarah NDP PMI itu. Nah, historinya adalah secara histori NDP PMI mulai terbentuk pasca independensi PMI ketika Mukernas yang ketiga di Bandung pada tanggal 1 sampai 5 Mei 1976. Pada saat itu penyusunan NDP masih berupa kerangka saja, lalu diserahkan kepada TPP PMI. Namun hingga menjelang Kongres PMI yang ke-8 di Bandung, penyusunan tersebut belum dapat diwujudkan. Hingga akhirnya saat Kongres PMI yang ke-8 di Bandung pada tanggal 16 sampai 20 Mei 1985 menetapkan penyempurnaan rumusan NDP dengan menunjuk Surya Dharma Ali sebagai ketua umumnya. Penyempurnaan ini berlangsung hingga 1988. Selanjutnya pada tanggal 14 sampai 19 September 1988 ketika Kongres PMI yang ke-9, PMI dimulai NDP mulai disahkan di Surabaya. Kemudian kalau kita tadi lihat dari sejarah, sekarang dengan epistemologi nilai dasar pergerakan PMI itu sendiri. Epistemologi nilai dasar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia NDP merupakan NDP merupakan tali pengikat Kalimatun Sawa yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama, yang artinya semua, baik itu dari Sabang sampai Merauke, NDP ini merupakan tali pengikat Kalimatun Sawa yang mempertemukan semua warga pergerakan dalam ranah dan semangat perjuangan yang sama. Seperti itu. Kemudian NDP adalah suatu sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan
dengan kerangka pemahaman keagamaan ahlu sunnah wal jamaah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong serta penggerak kegiatan-kegiatan PMII. Nah, dalam artian NDP ini adalah sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan dengan kerangka pemahaman agama, baik itu ahli sunnah wal jamaah yang menjiwai berbagai aturan. Jadi nilai dasar ini menurut NDP itu sendiri adalah sebagai aturan mainnya yang memberi arah, mendorong serta menggerakkan kegiatan-kegiatan PMI itu sendiri. Contohnya yang kita lakukan adalah mababa ini. Nah, itu adalah suatu bentuk dari epistemologi NDP itu sendiri. Nah, aturan harus untuk mababa sendiri harus dan ada di setiap kegiatan dalam pergerakan di komisariat, harus ada, baik itu mababa nanti ke depan PKD seperti PKL dan sebagainya. Nah, itu ada aturannya. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penyempurnaan dari untuk kegiatan di komisariat itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian dalam NDP, Islam secara utuh dihayati dan diamalkan dengan mencapai setiap aspek, baik itu aspek akidah, iman, syariah atau Islam, maupun etika, akhlak dan tasawuf atau ihsan. Jadi secara epistemologi NDP ini harus dihayati dan diamalkan mencapai setiap aspek, baik itu akidah harus ada aturannya, kemudian syariah dalam keislamannya, baik etika ataupun akhlak seperti itu, dan tasawuf itu sendiri. Nah, baik itu perkataan, kelakuan kita harus ada menjadi satu aturan tersendiri di PMI. Jadi tidak sampean yang mau ikut dari PMI, oh saya ikut sajalah. Wah, kemudian dari ketik etika dan juga akhlaknya, tapi tidak benar, kan itu menurut saya sendiri kan gak enak seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita tadi sejarah sudah, kemudian epistemologi itu sendiri sudah, sekarang kita akan membahas fungsi nilai dasar pergerakan PMI itu sendiri. Satu, yang pertama adalah kerangka refleksi. Nah, kerangka refleksi ini apa? Nah, sebagai tolak ukur bagaimana pergerakan itu sendiri. Yang kedua, kerangka aksi. Nah, kerangka aksi itu apa? Kerangka aksi. Yang ketiga adalah kerangka ideologis. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan NDP sebagai kerangka refleksi. Nah, NDP ini berfungsinya dari kerangka refleksi itu sendiri. NDP merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali secara jernih setiap gerakan dan tindakan organisasi. Di dalam refleksi gerakan dan tindakan organisasi
dihadapkan untuk berdialog dengan rumusan-rumusan nilai dasar pergerakan, yang artinya uh, merupakan ruang untuk melihat dan merenungkan kembali. Jadi kerangka refleksi ini adalah untuk melihat dan merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan dalam organisasi itu sendiri, baik dalam refleksi gerakan, tindakan organisasi untuk berdialog dengan rumusan-rumusan nilai dasar pergerakan. Contohnya dalam maba kali ini, bahwasanya untuk melakukan atau membentuk atau menjalankan maba ini harus ada ruang untuk melihat dan merenung kembali apa sih kegunaan untuk maba itu sendiri. Kemudian setelah kita merenungkan, kita melihat, oh ini acara ini wajib apa tidak, atau hanya sekedar dari dari tugas kaderisasi itu sendiri. Nah, kemudian kerangka aksi. Yang kedua adalah kerangka aksi. PDP merupakan landasan etos gerak organisasi dan setiap anggota sebagai kerangka aksi. Etos akan muncul dari proses aksi refleksi yang dilakukan secara terus-menerus. Saya akan terangkan dengan kerangka aksi itu sendiri. Landasan etos gerak organisasi setiap anggota. Jadi kita harus melihat dari apa yang kita lihat di depan. Contoh ya, keras aksi. Kalau kita melihat dari contoh dari kampus sendiri, ada yang janggal, misal ini ada yang janggal, kemudian ada yang tidak adil, baik itu apapun itu, kita harus melakukan aksi atau untuk melakukan ketidakadilan itu. Nah, ini harus menjadi renungan buat kita, bagaimana kedepannya nanti hal-hal yang seperti itu tidak terulang lagi di kampus kita, misalkan itu ya, maaf dalam tanda kutip itu, misal, atau yang ada di pemerintah sendiri, kalau tidak baik buat kita atau buat rakyat. Nah, ini adalah salah satu kerangka aksi kita untuk menyuarakan suara rakyat itu. Kemudian yang ketiga adalah kerangka ideologis. Karena kerangka ideologis ini menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak, berjuang mewujudkan cita-cita untuk tujuan organisasi itu sendiri. Menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Satu ya. Ketiga, saya ulangi lagi, kerangka ideologis menjadi peneguh tekad dan keyakinan anggota untuk bergerak dan berjuang mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. Apa sih? Kalau kita lihat flashback ke belakang untuk materi kebamian kemarin atau tadi, kita harus tahu tujuan organisasi ini apa, terus
mewujudkan cita-cita yang ada di PMI ini apa. Jenengan harus tahu. Makanya kesinambungan baik itu materi ke PMI dengan nilai dasar pergerakan PMI ini harus sambung. Jadi nilai dasar atau NDP dan juga materi PMI itu harus sambung biar tidak gagal paham. Oh, katanya ini seperti ini, katanya ini seperti ini, tidak. Jadi harus menyambung. Nah, ini menjadi landasan berpikir dan etos gerak anggota untuk mencapai tujuan organisasi melalui cara dan jalan yang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Terus kemudian setelah kita memahami tentang sejarah tadi, epistemologi, kemudian tujuan. Nah, hari ini yang keempat itu adalah kedudukan PMI. Nah, kedudukan NDP PMI ini menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah NDP menjadi rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi. Nah, NDP ini menjadi rujukan atau patokan atau pondasi setiap produk hukum dan kegiatan organisasi. Harus NDP ini didahulukan, pondasinya ini. Nah, yang seperti yang saya sebut tadi sebelum materi ini, NDP adalah pondasinya setiap produk hukum dan kegiatan organisasi. Nah, setiap organisasi ini harus mencakup NDP ini. Contohnya Mapaba yang Anda lakukan hari ini adalah produknya hukum dan kegiatan organisasi selama 1 tahun atau setiap kegiatan dari kepemimpinan. Dan kemudian NDP ini adalah menjadi sumber kekuatan ideal setiap organisasi. Nah, ketiga, NDP ini menjadi argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berbicara, bertindak setiap anggota. No, Pak, maksudnya apa? Mas, maksudnya apa? Sahabat, maksudnya apa? NDP ini nilai pergerakan sebagai pijakan argumentasi dan pengikat kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak setiap anggota. Loh, Mas, itu maksudnya apa? Nah, ini saya jelaskan. Nah, NDP ini menjadi pijakan argumentasi. Nah, kemudian mengikat kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak setiap anggota. Jadi, NDP ini adalah pondasinya untuk kita berargumen, mengikat kebebasan berpikir, berbicara, bertindak setiap anggota. Jadi, ini adalah patokannya kita menjadi anggota atau warga PMI itu sendiri, sahabat. Jadi, tidak asal menyebutkan atau menjadi saomo ini enak dewe. Kemudian yang kelima, rumusan NDP PMI. Rumusan NDP PMI itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala merupakan nilai paling asasi dalam agama samawi. Di dalamnya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia. Ya, harus tahu. Setiap organisasi PMI ini harus tahu rumusan NDP PMI. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siji atau Allah itu satu, tidak 2 atau 3 atau yang lain, tidak seperti itu, tapi harus satu, wajib itu satu. Dan kalau 2, 3, waduh, itu namanya apa ya? Ya murtad
ketat nantinya seperti itu. Nah, kita harus tahu rumusan NDP itu sendiri. Yang pertama itu tauhid. Yang kedua, yang pertama tadi adalah tauhid. Yang kedua adalah hablum minallah. Hablum minallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik-baiknya kejadian, ahsani takwim. Dan segala potensinya manusia harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni hamba Allah dan khalifah fil ardi. Maksudnya apa? Nah, Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya kejadian. Oh, manusia ini makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Kalau misal hewan, dia tidak mempunyai akal pikiran. Nah, sedangkan manusia itu mempunyai akal pikiran yang menjadi potensi manusia harus menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu hamba, menyembah kepada Allah, Yang kedua adalah khalifah fil ardi, menjadi pemimpin di bumi. Nah, ketiga adalah rumusan NDP PMI hablu minan nas, yaitu apa? Hablu minan nas itu apa? Hablu minan nas itu apa? Sebagai khalifatullah harus selalu membela kebenaran dan keadilan serta senantiasa memberikan kedamaian dan rahmat sebagai semesta alam. Jadi rumusan NDP PMI itu ada 3. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah hablum minallah, hamba sebagai hamba dan sebagai khalifatu fil ard, fil ardi. Yang ketiga hablum minan nas, yaitu sebagai manusia sebagai khalifatullah harus selalu membela kebenaran dan keadilan serta senantiasa memberikan kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi rumusan EDP ini hablum minan nas itu sejajar harus membela kebenaran dan keadilan serta senantiasa memberikan kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau misalkan ada yang ketidakadilan di sekitar kita, kita harus dalam hati nurani kita harus membela, meskipun itu menjadi pahit buat kita. Jadi kita harus bela, Nah, yang keempat adalah hubungan manusia dan alam, atau disebut dengan hablum minal alam. Nah, kenapa rumusan NDP ini harus hablum minal alam? Karena hubungan manusia dan alam merupakan hubungan pendayagunaan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama alam berarti hidup dalam kerjasama, saling membutuhkan dan memperhatikan. Nah, ini menjadi refleksi kita nantinya sebagai hablum minal alam. Bagaimana kita melestarikan alam, bagaimana kita menggunakan atau mendayagunakan alam dan kemakmuran bersama. Hidup bersama, bukan saling membunuh misalkan, bukan saling menghancurkan, bukan untuk dibuat
uh, mau dibuat kita sendiri. Contohnya penebangan hutan. Nah, kalau penebangan hutan ini terus diteruskan, maka tidak lama yang pertama nanti kalau ada hujan ya banjir, kemudian longsor, kemudian banyak kerugian lah buat kita. Contohnya lagi kemarin atau 1 minggu yang lalu itu kan di daerah kita terjadi kebanjiran. Nah, kenapa hal-hal yang seperti itu? Karena kita kurang menjaga, kita kurang menggunakan akal pikiran kita untuk menjaga tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar daratan tinggi. Jadinya kalau ada hujan ya mengakibatkan kebanjiran, dan itu juga merugikan kita semua, baik itu yang ada di daratan tinggi maupun ada yang di daratan rendah lah, seperti itu. Nah, contohnya ya di sekitar kita itu banyak yang merugikan. Tolonglah kita sebagai warga PMI harus kita jagalah sepenuhnya, bahwasanya alam ini butuh kita juga butuh alam, kita juga butuh hubungan yang erat, saling membutuhkan, simbiosis mutualisme, aku butuh kamu, kamu butuh aku, seperti itu. Nah, jadi kemudian kita harus, dalam artian kita harus membumikan NDP PMI itu tersendiri. Nah, membumikan nilai dasar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. PMI merupakan organisasi keislaman yang berbasis pengkaderan dan bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan independensi dan profesional yang seharusnya mempunyai peranan penting dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang kemudian menjadi landasan dalam membentuk karakter bangsa. Nah, kita juga harus tahu bagaimana sih cara kita membumikan nilai dasar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kita sebagai warga PMI merupakan organisasi Islam yang berbasis pengkaderan dan bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independensi, dan profesional seharusnya mempunyai peranan penting. Jadi kita harus mempunyai peran penting dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kalau seandainya ada pihak-pihak yang ingin memecah belah keutuhan NKRI, maka kita sebagai organisasi yang berbasis pengkaderan dan bersifat keagamaan harus dalam hati kita bergerak untuk menolak hal-hal yang mencerai-berai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu apapun, baik itu dari contohnya, ini contoh kemarin kan kita tahu bahwasanya ada suatu pihak kemudian ingin memecah belahkan Pancasila kita, ya kita harus membela bahwasanya Pancasila ini adalah sebagai ideologi negara yang kemudian menjadi landasan dalam membentuk karakter bangsa. Nah, jadi harus persoalan
berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini perlu memperoleh perhatian khusus oleh para aktivis mahasiswa, khususnya PMI, yang memang memiliki kerangka atau acuan dalam segala aktivitas gerakan yang dilakukan. Nah, berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini perlu memperoleh perhatian khusus, khususnya di PMI ini harus mempunyai peka dalam hal ini, yang memiliki kerangka atau acuan dalam segala aktivitas gerakan yang dilakukan. Ini menjadi urat nadi kita, bahwasanya nanti persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini kita harus menghadapi, bukan malah pokoknya seperti ini, pemerintah seperti ini, wah pokoknya gini. Timbal balik dari itu apa gitu loh. Ya kita harus membela kesatuan negara Republik Indonesia ini, bukan hanya menjatuhkan harus seperti ini, harus seperti ini, bukan seperti itu. Jadi kemudian sahabat-sahabat, kita tahu tadi bahwasanya teman-teman tadi sudah menjawab atau saya memaparkan baik itu sejarah dari NDP itu sendiri, terus kemudian epistemologi NDP PMI itu sendiri, fungsi NDP PMI itu sendiri, terus kemudian kedudukan NDP PMI, dan kelima adalah rumusan NDP itu sendiri. Sudah saya paparkan kepada jenengan-jenengan. Tinggal hari ini jenengan mau bergerak atau tidak, itu terserah jenengan. Sebagai anggota baru atau juga nantinya Anda dibaiat menjadi anggota PMI, harus nilai dasar pergerakan ini menjadi pondasi kita atau menjadi tolak ukur kita, menjadi aturan-aturan main dalam PMI. Jadi harus didahulukan. Nanti kalau kedepannya membuat acara lagi, salah satunya adalah NDP ini harus didahulukan, benar apa tidak, sesuai apa tidak, seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat, mungkin cukup itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui sahabat-sahabat pengurus komisariat, seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.